Jon Anik bilang ia memprediksi bahwa UFC White House akan menggelar 6 hingga 7 title fight. Yaps, itu dikatakan oleh salah satu roster resmi UFC yang dianggap sebagai roster terbaik kedua setelah Joe Rogan, yaitu Jon Anik, dalam Jackson Podcast bersama Michael Bisping. Sang host bertanya mengenai statement Donald Trump beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa UFC White House akan menjadi event UFC terbesar sepanjang sejarah dengan menghadirkan 8 atau 9 title fight. Apakah hal itu memang realistis? Anik pun menjawab bahwa itu adalah pernyataan yang terlalu ambisius untuk menggelar 9 title fight. Ya, meskipun Jon Anik sangat menata bahasanya sih, karena mungkin Anik merasa sungkan untuk berbicara seenaknya mengenai pemimpin negara yang saat ini sedang menghebohkan dunia tersebut. Namun menurut Anik, ia memprediksi bahwa UFC White House yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 14 Juni nanti setidaknya bisa menggelar 6 hingga 7 undisputed title fight. Michael Bisping pun tampak terkejut dengan prediksi Anik. Tapi Anik menjelaskan mengapa ini mungkin terjadi. Alasan pertama, kita tahu bahwa dari bulan Januari hingga bulan Maret hanya ada satu event saja untuk perebutan sabuk undisputed, yaitu UFC 325 Alexander Volkanovski versus Diego Lopez untuk undisputed featherweight championship. Sedangkan event berangka lainnya, yaitu UFC 324, hanya menghadirkan Justin Gaethje versus Paddy Pimblett untuk interim title, dan event UFC 326 Max Holloway versus Charles Oliveira untuk BMF title. Ya, Kayla Harrison versus Amanda Nunes juga undisputed title fight sih, tapi kita tahu sendiri, kelas wanita hanya dianggap pelengkap saja di UFC. Padahal sebenarnya laga itu juga menarik untuk ditonton. Jadi, Anik memperkirakan bahwa UFC sengaja menyimpan pertandingan sabuknya untuk hajatan di White House tersebut. Anik menyebut bahwa bulan April dan Mei, UFC bisa saja mengatur siasat jadwal UFC berangka untuk menampilkan bintangnya di UFC White House. Fighters seperti Tom Aspinall, Cyril Gane, Khamzat Chimaev, Petr Yan, hingga Merab Dvalishvili diduga kuat akan menjadi sajian menarik di gelaran UFC White House tersebut. So 8 sounds idealistic and awfully ambitious, but I do believe, Bear and Michael, that we are moving in a direction in which you might see 6 or 7 undisputed titles contested on the White House lawn. Well, if you think about it, they're getting UFC 324 and UFC 325 in the can by February 1st. All of those champions are going to be cleared, right? So they get them done nice and quick. They got time to recover. The month of February then I think has no numbered events, right? Then the first numbered event in March is being headlined by a non-undisputed title, the BMF belt, which doesn't really count, right? And then you think a pay-per-view, a numbered event, in April or May, and then June 14th, a lot of these champions are going to be available, if not held out, right? The heavyweight title, Tom Aspinall and Cyril Gane, probably going to be on the White House. That's not going to be until then. That's crazy. Well, maybe Aspinall, right? I get it. I think you'll get like Josh. What you are going to get first or second quarter is like Joshua Van versus Tatsuro Taira. Salah satu The Goats of UFC, yaitu Jon Jones, juga diperkirakan akan menjadi salah satu sajian utama dalam event UFC White House, dan kemungkinan akan diduelkan dengan sang raja UFC Light Heavyweight, yaitu Alex Poatan Pereira. Sang host kembali bertanya, siapa yang akan menang jika keduanya bertanding nanti? Bisping pun tanpa ragu menjawab Jon Jones akan menang karena skill gulat Jon Jones berada jauh di atas Alex Pereira. Ia juga tidak bermaksud mendiskreditkan kemampuan Alex Pereira. Bisping mengaku Pereira adalah petarung yang sangat kuat dan sering membuat prediksinya keliru. Salah satunya adalah saat Bisping memprediksi Ankalaev akan menang dan ternyata Alex dapat menghempaskan Ankalaev hanya dalam setengah ronde saja. Jika Alex Pereira benar-benar akan menghadapi Jon Jones, maka Alex perlu latihan 100% takedown defense dalam training campnya. Karena dalam striking, Pereira lebih baik dari Jon Jones. Itu pun Michael Bisping juga tidak yakin apakah itu cukup bagi Pereira untuk mempersiapkan diri dari Jon Jones
karena bahkan pegulat level Olimpiade yaitu Daniel Cormier saja mampu di takedown 5 kali oleh Jon Jones. Tetapi meskipun menurut Bisping peluang Pereira sangat kecil untuk menang, tapi jika Bisping menjadi Pereira, maka ia akan mengambil fight itu, karena melawan Jon Jones akan menjadi laga legacy dan tentunya akan menghasilkan jutaan dolar, apalagi jika digelar di UFC White House. Tapi sepertinya laga Pereira versus Jon Jones kemungkinan tidak akan terjadi, karena Jon Jones sendiri mengungkapkan bahwa hingga sekarang ia mengaku belum dihubungi oleh UFC dan ia merasa sangat kecil kemungkinannya ia akan melawan Pereira. Ditambah lagi, Alex Pereira yang juga menyatakan beberapa waktu lalu bahwa ia kemungkinan besar tidak akan tampil dalam gelaran UFC White House. Right? But Khamzat Chimaev, probably going to fight on the White House lawn. Alex Pineda, why would you trot him out there sooner? He's already said he wants to wait for the White House, right? Merab Dvalishvili and Piotr Yan complete their trilogy, potentially. Oh, yeah, time out. We can't go over that one. That you can't go fast. No, John but that's Jones. probably going to be. Yeah. I mean, that's what he's calling for. Jones is calling for. But do you think it's actually going to happen? Donald Trump Jr. is calling for it, right? And I don't know if you know this, but they've got a little bit of sway. You know? So who wins that fight? Without a doubt? Without a doubt. I have to sit on the fence because I might be calling it. You will be calling it. I won't be calling it. I'll be begging to do the desk because I want to be involved in some way. Yeah. John Jones is winning without a doubt. I mean, no disrespect to Alex Pereira because he's a guy that I have actually said I will never bet against this guy or underestimate him ever again. I said he would lose to Magomed Ankalaev that second time, and of course 29 seconds gets sparked out and made a mockery of, right? So it's. Pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang kira-kira akan mengisi main event UFC White House? Apakah Conor McGregor akan comeback dan mengisinya sebagai bintang terbesar UFC? Jon Anik percaya bahwa Conor akan comeback, tapi ia hanya percaya secara personal saja. Kalau soal bisnis, ia belum akan mempercayainya hingga sudah ada hitam di atas putih. UFC White House memang sepertinya memerlukan nama Conor McGregor untuk comeback, karena praktis bintang terbesar UFC saat ini belum tentu bisa bertanding di UFC White House. Ilia Topuria masih sibuk dengan sengketa harta kuno Gininya yang entah selesai kapan. Kemudian Islam Makhachev kabarnya akan mengisi main event UFC 327 di bulan April, dan sepertinya terlalu mepet untuk berharap Makhachev kembali tanding di bulan Juni. Itu pun kalau dia menang di bulan April. Jadi pertanyaannya adalah, apakah Conor akan comeback atau tidak? Benar-benar menjadi pertanyaan yang diperlukan untuk menjaga hype karena dia adalah bintang terbesar dalam sejarah UFC. Gosipnya, Conor akan melawan Chandler. Tapi jujur saja, Conor sangat sulit dipegang kata-katanya karena rumor Chandler versus Conor sudah terjadi sejak 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang ia belum juga comeback. Tetapi, jika Conor McGregor sudah tanda tangan kontrak, maka bisa dipastikan ia akan menempatinya. Karena betapapun tengilnya seorang Conor McGregor, begitu ia sudah tanda tangan, ia adalah salah satu petarung yang paling profesional. Lalu, siapakah yang teman-teman harapkan untuk menjadi main event UFC White House 14 Juni nanti? Bagaimana menurut kalian?